Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah minggu, di tengah-tengah bulan Desember ini. Saya pasti percaya setiap kita umat Tuhan sibuk semuanya untuk mempersiapkan, merayakan kedatangan Allah menjadi manusia. Hari Natal, kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Di tengah-tengah kesibukan ini, mari kita merenungkan beberapa renungan Natal, kedatangan Raja kita, Penyelamat kita. Saudara pasti akan mempersiapkan dengan segala sesuatu, kesibukan, dan segala sesuatu saudara berikan untuk gereja, tetapi mari hati kita juga dipenuhi oleh pesan Natal. Hati kita dipenuhi dengan arti Natal.
Sesungguhnya setiap tahun kita merayakan Natal. Kiranya setiap tahun kita diingatkan bahwa kita sudah diselamatkan karena Allah datang menjadi manusia. Dia datang sebagai baby, sebagai bayi di kandang yang hina, tetapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, mari kita akan menyembah Tuhan, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Natal yang boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati setiap kami ketika kami sibuk, berkati setiap kami ketika kami punya event-event, tetapi siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, untuk menerima Yesus dalam kehidupan kami, untuk mengerti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan menyembah Engkau. Berilah hati dengan pujian yang sungguh-sungguh kepada Raja kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan berdoa syafaat berkati seluruh ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu ICA Indonesia Hong Kong. Mari siang hari ini kita memuji besarkan nama Tuhan karena Dia telah lahir untuk kita. Dia adalah Raja di atas segala raja bagi kita semua. Mari bersukacita bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, Yesus juru selamat penebus umat manusia. Haleluya. Mari kita lagi bernyanyi, memuji nama Tuhan. Mari kita lebih lagi berglori bagi Tuhan kita yang hidup. Mari kita rayakan dengan pujian ucapan syukur kita di hari kelahiran Tuhan ini. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory,
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah meninggikan namanya. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan
adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi kita mau angkat pujian dari awal. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, oh Yesus, Kaulah Juru Selamat, penebus manusia. Haleluya. Kami menyembah, kami bersyukur. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami
sembah dan puji. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Engkaulah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, saya percaya kita sudah diberikan sukacita ketika kita mendengarkan atau memuji Tuhan dalam pujian-pujian Natal. Saudara, hari-hari ketika kita ke mall gitu, bahkan di awal bulan November, ketika kita masuk mall di Indonesia ataupun di Hong Kong, kita sudah melihat hiasan-hiasan Natal. Ya luar biasa sekali. Dan ketika kita sebagai orang percaya masuk ke mall, mendengar lagu-lagu Natal, ada suatu perasaan yang mendatangkan sukacita. Kita merayakan kedatangan Tuhan kita. Tetapi ketika saya memasuki mall, ketika perasaan itu ada dalam kehidupan saya memikirkan bagaimana perasaan orang lain yang belum percaya ketika mereka memasuki mall, shopping center untuk mendengarkan dan kemudian mendengarkan lagu-lagu Natal. Apakah mereka memiliki perasaan yang sama, penuh dengan sukacita menyambut Natal? Mungkin berbeda ya saudara sekalian. Tetapi kalau kita melihat ya hiasan Natal sangat-sangat luar biasa. Bahkan beberapa mall ada palungan ya, ada gambaran ketika kelahiran Tuhan Yesus di kandang ya. Dan ketika saudara melihat, pasti saudara akan melihat bukan seperti kandang aslinya, mungkin replika seperti gambaran kandang binatang, tetapi itu jauh daripada realita. Kalau kita mau katakan dengan kedatangan Yesus pertama kali di kandang domba atau kandang binatang pada saat itu, ya pasti bau, gelap, kotor, jorok gitu ya. Saya tidak bisa membayangkan seorang ibu, seorang suami membawa istrinya untuk melahirkan seorang anak, baby di kandang itu. Saudara sekalian, tidak terbayangkan. Jauh berbeda dengan gambar-gambar ataupun dekorasi yang ada di mall-mall. Saudara sekalian, dunia berbeda, tetapi kita sebagai umat percaya, kita harus mengerti bahwa Yesus datang bukan dalam keglamoran, bukan dalam kedatangannya, bukan di dalam kemewahan, tetapi kedatangan di dalam kesederhanaan yang sangat sederhana. Ketika kita melihat patung Yusuf, Maria, ya cemerlang, mengkilap gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan pada waktu itu ketika tengah malam mereka sampai di kota Bethlehem, pasti mereka sudah capek, lusuh ya. Dan mungkin mereka bingung gitu ya. Tetapi mereka sedang membawa kelahiran juru selamat. Mereka mengerti apa yang mereka alami pada saat itu. Firman Tuhan mengatakan ketika Maria menerima pesan dari malaikat itu, sesuatu yang mustahil, bahwa dia akan mengandung daripada Roh Kudus, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya adalah suatu keajaiban, tapi dia tahu itu dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia menyimpan firman Tuhan itu dan merenungkannya. Pasti selama 9 bulan dia merenungkan firman Tuhan itu ketika kandungan semakin besar. Dan dia tahu bahwa di dalam kandungannya itu adalah anak Allah. Seperti yang dijanjikan, diperkatakan oleh malaikat. Dan saya percaya ketika mereka perjalanan ke Bethlehem dengan keletihan secara fisik, secara pikiran, tetapi saya percaya hati mereka penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan bahwa melalui mereka juru selamat lahir. Seperti yang digambarkan di dalam Lukas, kita akan melihat Lukas 2 ayat 1-7 mengatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, seluruh kekaisaran Romawi. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Ayat 7 mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Judul renungan hari ini adalah Raja yang tak terduga. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Dia datang, Allah menjadi manusia. Saudara, agar kita semua yang menerima Yesus menjadi anak Allah. Saudara, kalau kita bayangkan pada zaman modern ini, tidak usah raja, presiden ketika memasukin ruangan, pasti semua orang harus berdiri, semua harus dengan sikap hormat, semua harus mata tertuju kepada sang raja, kepada presiden itu. Begitu hebat sang raja. Saudara sekalian, Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, datang ke dunia ini hanya bersama orang tua biologisnya, tanpa ada orang lain, hanya berserta dengan mungkin kambing domba yang masih tersisa di kandang itu, dengan segala keadaan yang carut marut, bau, gelap, dan mungkin lembab di tempat itu. Itulah Raja, saudara, yang tidak terduga. Hari ini kita akan belajar dua hal, saudara. Apa yang kita bisa pelajari ketika kita mengatakan Raja tak terduga itu? Raja di atas segala raja datang di dalam kesederhanaan. Pasti Tuhan ingin kita belajar pada kedatangannya. Tidak hanya ketika dia melakukan penginjilannya, ketika dia melakukan karya agungnya di kayu salib. Bahkan kedatangannya yang pertama, kita tahu ada pelajaran di sana. Pelajaran rohani buat kita untuk kita teladani sebagai orang-orang percaya yang mempercayai Yesus. Sebagai bandingannya, tadi kitab Lukas menjelaskan kenyataan ketika Yesus datang di Bethlehem, keadaan di palungan dan sebagainya. Saya ingin membawa saudara kembali kepada nubuatan sebelumnya di dalam perjanjian lama. Bagaimana sang juru selamat Mesias ini dinubuatkan. Ya, kita mulai ketika sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan malaikat-malaikat kepada Maria tentang Yesus. Lukas 1, 32-33 mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu adalah gambaran yang diberikan oleh malaikat kepada Maria. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja sampai selama-lama kerajaannya tak akan berakhir. Saudara sekalian, tetapi dia lahir di kandang. Raja saudara, Tuhan saudara, datangnya secara tak terduga. Apa yang kita bisa pelajari? Saya bawa kembali saudara 700 sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan malaikat kepada Nabi Yesaya tentang Yesus? Yesaya 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu yang dinubuatkan melalui Yesaya. Saudara sekalian, 700 tahun sebelum Yesus lahir, dikatakan dia Mesias, Yesus Kristus itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika dia datang di kandang binatang. Dan kemudian Paulus menjelaskan di kitab Galatia, Raja di atas segala raja itu datang. Bagaimana dia datang? Di Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, 1000 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan bahwa Raja yang akan datang, Allah menjadi manusia itu, menjadi juru selamat manusia itu akan datang sebagai Raja yang berkuasa, Raja kekal, Raja damai, kerajaan dan pemerintahnya tidak berakhir. Setelah genap waktunya, Raja itu lahir seperti manusia biasa. Dia lahir seperti manusia biasa, saudara. Bahkan lebih rendah daripada manusia biasa. Saudara sekalian, kelahiran yang pertama hanya normal seperti biasa. Tidak ada gempita seperti seorang raja lahir. Tidak ada berita yang luar biasa ketika dia lahir.
dia hanya lahir sebagai manusia biasa. Tapi kalau kita perhatikan dari bacaan Lukas 2:7 mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apa yang menjadi luar biasa kelahiran sang raja ini adalah dia lahir sebagai raja yang tak terduga. Apa yang luar biasa? Dia dibaringkan di palungan. Mereka tidak memiliki ranjang baby, bahkan tidak ada di rumah bersalin. Dia dilahirkan bersama-sama, mungkin di sekitar itu ada kambing, domba, sapi, dan sebagainya. Dan saudara tahu baunya bagaimana pada saat itu. Bayangkan Maria pada malam waktu itu, kelelahan. Yusuf kelelahan. Ini bukan masalah kita habis perjalanan jauh saja, bukan kita baru naik kereta jarak jauh. Dia harus menaiki keledai begitu jauh dengan kondisi yang hamil besar, hamil tua, dan kemudian melahirkan. Saudara bisa membayangkan orang lahir normal di rumah sakit dengan segenap family pun sangat-sangat kecapean. Kita bisa melihat raja saudara lahir melalui manusia yang dalam keadaan sangat-sangat terbatas. Apa yang kita bisa pelajari hari ini? Natal memberikan arti bagi kita. Raja saudara datang secara tidak terduga. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Allah menjadi manusia. Dia Allah sudah ada dari dulu sebelum segala sesuatu ada. Saudara sekalian, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk kita yang sebagai manusia ketika percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Allah. Yesus datang ke dunia, Natal membawa arti bukan hanya Allah menjadi manusia, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia mengubahkan segalanya dalam kehidupan kita. Kita tidak sama lagi karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hari ini kita belajar dari keadaan kondisi yang dinubuatkan Yesus sebagai Raja dan juga kenyataan ketika Dia lahir. Judul renungan hari ini, Raja yang tak terduga. Kita belajar hari ini pertama, Natal menandakan bahwa Yesus Raja yang rendah hati. Natal adalah menandakan kerendahan hati Raja yang lahir. Saya percaya saudara sekalian, ketika Allah ingin menjadi manusia, Dia bisa melakukan dengan kemegahan. Bahwa Dia Allah yang berkuasa menjadi manusia. Nubuatannya sudah diberikan. Dia Raja perkasa, Raja damai, kerajaannya luar biasa. Tetapi Dia mendemonstrasikan kerendahan hatinya. Tuhan menjadi manusia, menjadi daging untuk hidup bersama-sama dengan kita. Dia tahu bahwa tidak semuanya dapat menerimanya, tetapi Dia melakukannya untuk menunjukkan kerendahan hatinya agar setiap yang percaya kepadanya bisa meneladaninya. Ya, meskipun Dia adalah Tuhan, Dia tidak mengambil apapun untuk dirinya. Dia ingin lahir seperti manusia biasa, bahkan yang paling rendah. Itu menunjukkan kelahirannya dari awal siapa Allah itu. Saudara sekalian, Paulus menguraikan hal ini dalam Filipi. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang kita bertanya, Natal pertama, mengapa Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu? Dia bahkan bisa mengatur kaisar untuk mengadakan sensus. Dia mengatur segala sesuatu sampai terjadinya kelahiran Tuhan Yesus. Mengapa Dia tidak bisa mengatur agar ada satu kamar saja agar Maria dan Yusuf bisa melahirkan? Saudara, firman Tuhan ini memberikan pelajaran buat kita bahwa Allah dapat mengatur segala sesuatu, tetapi Dia juga ingin menjangkau kita semuanya. Dia ingin kita belajar proses inkarnasi Allah menjadi manusia berbeda dengan kelahiran raja-raja dunia. Raja saudara, raja tak terduga itu tidak sama dengan raja dunia. Dia adalah raja bagi umat manusia. Dia lahir bagi umat yang diciptakannya. Dia ingin sama seperti kita. Bagi para gembala,
Ketika Natal pertama, kita tahu ada para gembala yang menerima berita pertama kelahiran Tuhan Yesus. Itu juga menunjukkan kesederhanaan situasi kelahiran Tuhan Yesus. Para gembala justru orang yang paling hina pada saat itu, paling rendah pada saat itu, justru menerima berita kelahiran Raja di atas segala raja. Para gembala ini juga menunjukkan bahwa hanya orang-orang sederhana yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka menerima berita dengan kesederhanaan keberadaan mereka pada saat itu. Mereka datang dengan tulus mencari Sang Raja itu. Sudah sekalian apa artinya? Mereka menemukan Yesus, Raja di atas segala raja itu. Lukas 2 ayat 16 mengatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Apapun keadaan Raja kita, Yesus yang lahir itu, ketika kita memiliki kerendahan hati seperti para gembala, saudara bisa berjumpa dengan Kristus Yesus. Allah menjadi manusia dengan kerendahan dan kehinaan, sehingga kita yang hina dan rendah dapat mencarinya dan bisa menemukannya. Apakah saudara hari-hari mencari Tuhan? Dia masih tersedia buat saudara. Mungkin saudara merasa hina karena dosa, kesalahan saudara. Mungkin merasa tidak layak untuk bertemu Tuhan. Saudara justru pada saat itu saudara harus mencari Tuhan. Dan dia layak untuk ditemui. Dan dia mau menemui saudara, memberikan kelegaan buat saudara semuanya. Seperti para gembala, mereka mencari Yesus dan mereka menemukan dan berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya bagi para gembala, tetapi bagi orang Majus sekalipun. Orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan yang tinggi di masyarakat, dihormati. Tetapi mereka ketika mencari Tuhan, dengan kerendahan hati mereka bertemu dan berjumpa dengan Sang Raja. Matius 2:11 mengatakan, setelah masuk ke dalam rumah, mereka menemukan anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka tersungkur dan menyembahnya. Kemudian mereka membuka tempat-tempat harta mereka dan mempersembahkan hadiah-hadiah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi Yesus tidak datang hanya buat orang-orang yang rendah secara sosial, tetapi Yesus datang bagi mereka yang rendah hati untuk datang menyembah Dia. Renungan bagi kita bahwa apakah kita terlalu pintar, terlalu kaya, terlalu hebat dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mau mencari Tuhan Yesus, tidak mau berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Yesus memberikan teladan. Dia yang Allah dan Raja merendahkan dirinya menjadi manusia, agar kita yang rendah, yang punya kedudukan, ketika kita tersungkur menyembah Dia, Tuhan izinkan kita bertemu dengan Dia. Karena Dia Raja yang tak terduga. Dia bisa melakukan segala sesuatu ketika kita menunjukkan kerendahan hati, seperti Dia datang sebagai manusia yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sejenak, Allah yang maha kuasa itu, yang maha tahu, yang maha dahsyat itu, menjadi manusia, itu sudah menunjukkan Dia merendahkan dirinya sederajat dengan ciptaannya. Agar kita yang mengerti tentang kedatangan Tuhan itu, kita bisa menemukan Tuhan dengan kerendahan hati. Mika pasal 6 ayat 8 mengatakan, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Saudara, Yesus, Sang Raja itu, sampai akhir hidupnya, masih menunjukkan kerendahan hatinya. Saudara ingat ketika Dia di ruang atas, Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia adalah guru, pelaku mukjizat. Secara manusia pun kita bisa tahu bahwa Yesus adalah manusia superhero. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dia luar biasa. Tetapi Dia juga jongkok untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi terlebih lagi kita tahu Dia adalah Allah. Sehingga kita bisa tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mencerminkan kerendahan hatinya. Bahkan sampai di kayu salib pun Dia rela, Dia mengampuni
orang-orang yang bersalah, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya ingin kita semuanya memperingati Natal hari-hari ini, tahun ini, bahwa Natal menandakan sungguh-sungguh kenyataan bahwa Allah menjadi manusia. Dalam manusia yang bernama Yesus Kristus itu, Dia adalah Raja yang rendah hati. Raja tak terduga. Pertama kita belajar, Natal menandakan Yesus Raja yang rendah hati. Hal yang kedua, Natal mengingatkan kita untuk rendah hati. Natal mengingatkan kita, orang percaya, untuk kita rendah hati. Ingat saudara, kalau Tuhan saudara, Raja saudara datang dengan kerendahan, kehinaan, itu mengingatkan kita sungguh-sungguh yang menjadi murid Tuhan, anak Allah, harus memiliki kerendahan hati. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Apakah hidup saudara sederhana? Apakah hidup saudara penuh dengan kemewahan, penuh dengan kesombongan, bahkan kesombongan rohani? Saudara, keselamatan kita sendiri tidak bisa kita sombongkan. Keselamatan hidup kita tidak bisa kita banggakan, karena itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan harus juga mencerminkan kerendahan hati kita semuanya. Sebagai anak Allah, saudara, jadi kita harus seperti anaknya, Yesus Kristus, yang memiliki kerendahan hati. Sampai akhir hidupnya pun kita bisa belajar, Yesus tetap rendah hati, dihina, diolok, karena Dia tahu tujuan hidupnya untuk menyelamatkan manusia. Apakah saudara tahu tujuan hidup saudara? Ketika saudara tahu tujuan hidup saudara untuk menjadi bagian kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara akan meneladani Tuhan saudara, dan saudara pasti harus memiliki kerendahan hati. Itu saja saudara. Ketika saudara menjadi sombong rohani dan tidak memiliki kerendahan hati, saudara bukan mencerminkan anak Allah. Ya saudara sekalian, itu sikap hidup kita yang harus kita rubah. Natal ini mengingatkan kita sekali lagi untuk kita memiliki kerendahan hati. Apapun status sosial saudara, Tuhan bisa memberkati saudara, Tuhan bisa mempromosikan saudara, beda dengan orang-orang lain, bahkan dengan orang percaya lainnya, tetapi tetap memiliki kerendahan hati. Orang Majus diberkati Tuhan, punya status sosial yang tinggi, tetapi ketika bertemu dengan Raja, mereka tersungkur dan menyembah. Para gembala, orang yang paling hina, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menyembah Yesus Kristus yang baik sekalipun. Saudara sekalian, kerendahan hati harus kita miliki. Ketika kita dalam kehidupan bergereja, kita mungkin berbeda, bahasa, suku, bangsa, keadaan ekonomi dan sebagainya. Ketika saudara memiliki kerendahan hati, Yesus terpancar dalam kehidupan saudara. Ketika kita memiliki kerendahan hati, di Natal ini mengingatkan kita, kerendahan hati Natal ini akan mencerminkan Raja saudara Yesus Kristus. Natal adalah alarm untuk mengingatkan arti dari kesederhanaan dalam keseharian kita setiap hari. Bukan memegahkan diri dalam kesombongan, tetapi jadi pribadi yang apa adanya dengan kerendahan hati. Jadi saudara, Natal tahun ini harus mampu mengingatkan kita bahwa tidaklah benar rasanya kalau kita sombong. Ya, dengan berkat dia, kedudukan kita, pelayanan kita, sementara Raja yang kita sembah lahir dalam kesederhanaan bagi semua orang. Saudara, saya doakan Natal tahun 2024 ini membawa kita untuk mengingat kedatangan Raja saudara dengan kerendahan hati, sehingga kita memiliki kerendahan hati. Pasti di dalam Natal tahun ini saudara pasti mempersiapkan ya fellowship, perayaan, event dan sebagainya, bahkan memberi hadiah, menerima hadiah. Lakukan dengan kerendahan hati. Saudara sekalian, ada sukacita. Yes, kita merasakan sukacita. Ada saatnya kita memberi. Berilah dengan kerendahan hati. Rayakan dengan kerendahan hati. Karena Raja yang saudara rayakan itu adalah Raja yang rendah hati. Ketika kita mengenang Natal, mungkin ada banyak pesta di kantor, ada pesta di lingkungan saudara. Lakukan itu dengan cermin kerendahan hati saudara. Ingat bahwa Raja saudara lahir dengan kerendahan hati.
Saya tutup dengan ayat Lukas 2 ayat 10-11 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita Natal. Ketika merayakan Natal pasti banyak emosi, ya banyak perasaan, banyak sikap di dalam merayakan Natal tahun 2024 ini. Namun, satu sikap yang jangan kita tinggalkan, yang harus kita miliki pada masa perayaan Natal tahun ini adalah sikap kerendahan hati. Saudara sekalian, ada pesta, ada kegembiraan, ada tukar hadiah, tukar kado, ada berbagai emosi yang terjadi, tetapi lakukan itu dengan mengingat Yesus Kristus, Allah menjadi manusia di dalam kerendahan, sehingga kita memiliki kerendahan hati. Ketika masih ada 2 minggu menjelang Natal, saya percaya sudah sibuk dengan gereja, kegiatan, kantor, dan sebagainya. Miliki sikap kerendahan hati, karena Yesus Tuhan saudara datang dengan kerendahan. Inilah ingatan Natal buat kita semua. Inilah pesan Natal buat kita saat ini. Tuhan saudara, Raja saudara, datang tak terduga. Apa yang bisa saya pelajari? Dia adalah Allah menjadi manusia, sehingga kita manusia menjadi anak Allah selayaknya kita meneladani Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merayakan Natal, kami boleh bersuka, kami boleh tukar hadiah. Tuhan, ingatkan kami kesederhanaan, kehinaan, kerendahan ketika Engkau datang. Kau yang adalah Allah yang maha kuasa dinubuatkan, yang Raja damai, yang maha dahsyat. Tuhan, Kau datang secara sederhana. Ingatkan kami dalam perayaan Natal ini Tuhan, untuk memiliki kerendahan hati, sehingga apapun yang kami lakukan, pesta Natal, perayaan Natal, event-event Natal, kami tetap memiliki kerendahan hati, sehingga Yesus tercermin dalam kehidupan kami, Raja tercermin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang merayakan Natal, mempersiapkan segala sesuatu agar kami ingat akan Engkau, Raja yang sudah lahir dalam kehidupan kami. Kerendahan hati itu juga harus datang dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah setiap firman yang telah disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Setiap kita boleh diubahkan, setiap kita boleh diperbaharui. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita terlebih dahulu menyanyikan satu pujian yang berkata, mulia bagi anak domba. Semua yang di bumi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas
atas semua yang di bumi. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh pesan Natal ini. Yesus datang, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Tapi Dia datang secara sederhana, bahkan dalam kondisi yang hina, yang tidak terpikirkan bahwa Allah akan lahir di kandang binatang. Itulah sebabnya, segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa lakukan. Kita mengerti hari ini bahwa Natal adalah pesan bahwa Allah menjadi manusia, menunjukkan kerendahan hatinya. Sebagai manusia, Dia akhirnya menderita buat kita semuanya. Dia menyelamatkan kita semuanya. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus semakin hari semakin seperti Yesus, memiliki kerendahan hati. Ketika saudara diberkati dengan berkat jasmani, ketika bahkan diberkati dengan berkat rohani, saudara sangat dipakai oleh Tuhan dengan segala kuasa dalam perkataan saudara. Mari kita tetap rendah hati, karena Yesus datang memberikan teladan untuk kita tetap rendah hati. Tetapi kita ingat, Dia yang adalah Raja, Dia adalah yang Mesias, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang untuk saudara dan saya, dan Dia masih datang untuk setiap orang yang tersesat. Mari kita berjalan memberitakan Injil Tuhan dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Saya percaya Tuhan ingin memakai saudara di hari-hari Natal ini, bahkan sesudah ini. Mari kita bercermin dari pesan Natal ini. Raja kita datang di dalam kesederhanaan. Haleluya. Mari kita akan berdoa beberapa pokok doa. Saya akan berdoa bagi mereka yang sakit, dan juga saya akan berdoa bagi perayaan-perayaan Natal. Kiranya Tuhan hadir dalam perayaan Natal di gereja-gereja, menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang belum percaya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sakit hari-hari ini Tuhan. Ada yang divonis penyakit jantung Tuhan, mengalami kegagalan ginjal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan, kami tidak tahu caranya, tetapi Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau memiliki cara, Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan, dan kami hanya memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang mengalami lemah secara fisik untuk hari-hari di mana terjadi perubahan cuaca, kami berkata, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan kuat, karena Allah kami sumber kekuatan, tidak hanya rohani kami, tapi jasmani dan pikiran kami. Haleluya. Kami terima dengan segala ucapan syukur. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa Advent ini, masa menjelang Natal ini, ketika kami mempersiapkan perayaan-perayaan Natal. Tuhan, beri kami Tuhan visi yang lebih jelas lagi untuk kami menyambut Natal, untuk kami membawa pesan Natal, untuk kami Tuhan mengerti sekali lagi bahwa Engkau Raja. Tuhan datang atas kehidupan kami secara sederhana, tetapi Engkau tetap Allah yang Maha Kuasa. Berkati setiap gereja, berkati setiap event yang akan kami lakukan. Tuhan, kiranya membawa kemuliaan bagi Tuhan kami, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam lingkungan kehidupan kami. Tuhan, berkati Indonesia, berkati setiap gereja pada masa-masa ini Tuhan, di seluruh Indonesia. Kiranya perayaan Natal yang dilakukan bukan sekedar kemewahan, hadiah dan sebagainya, tetapi boleh mempresentasikan Tuhan kedatangan Yesus bagi umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Natal sekali lagi hadir dalam kehidupan kami, memberkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Siapkan hati saudara. Firman Tuhan memberkati kita semua. Kita tahu firman Tuhan berkuasa. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Tuhan, inilah firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami. Kami ingin menerima berkat dari surga, turun atas kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima janji firman-Mu Tuhan, berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan untuk ibadah tengah minggu di hari Rabu jam 1 siang waktu Hong Kong. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selamat hari Natal, selamat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati.